Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipersilakan duduk semua. Ya, Ananda semua, sebelum kita memulai materi pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Kita sekarang mengambil absen dulu. Yang pertama, Anissa Rahma, Alan Satria. Iya Pak. Silakan. Baik Ananda semua, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, jadi barangkali beberapa hal ada yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, mohon kepada Ananda semua untuk senantiasa mengikuti proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sekarang kita masuk kepada materi, yaitu materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Nah, itu di dalam materi pernikahan itu hakikat pernikahan. Jadi mengenai masalah hakikat ini itu ada kaitannya dengan pengertian dari pernikahan. Jadi apa itu yang dimaksud atau apa itu makna dari pernikahan. Jadi kalau di sini pernikahan itu adalah misalkan waliza, yaitu artinya perjanjian yang sangat kuat antara pria dan wanita untuk membina rumah tangga yang bahagia. Jadi pada hakikatnya menikah itu adalah salah satu bagian dari sunnah Rasul. Jadi itu mengenai pengertian pernikahan. Kemudian di dalam pernikahan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu perlu ada data yang akurat dan transparan. Kemudian yang kedua, perlu ada wali dan saksi. Nah, jadi wali. Jadi mengenai wali ini secara garis besar ada dua. Yang pertama wali nasab, kemudian yang keduanya wali hakim. Perlu ada sirat taklid talak. Dia selanjutnya perlu ada publikasi agar tidak muncul fitnah. Kemudian yang terakhirnya tidak boleh main-main dengan pernikahan. Itu ada tujuan pernikahan. Ada tujuan pernikahan. Yang pertama, tujuan pernikahan itu menghalalkan pergaulan. Kemudian yang selanjutnya silaturahmi. Ini tujuan pernikahan, silaturahmi. Jadi silaturahmi itu antara dua keluarga besar suami istri. Jadi antara keluarga suami dan sebaliknya keluarga istri itu dia sudah bersaudara, teman. Jadi sudah bersaudara. Kemudian yang selanjutnya dakwah. Jadi ada dakwah. Dakwah kepada itu tujuan pernikahan. Lanjut, etika ta'aruf. Jadi selama ta'aruf ini berlaku prinsip wala zina. Jadi jangan kita mendekati zina. Nah, yang pertama dilarang berkhalwat. Kemudian rukun pernikahan. Jadi pengantin pria boleh diwakili, kemudian pengantin wanita boleh tidak hadir di tempat di saat akad berlangsung. Kemudian wali nikah. Jadi wali itu ada wali nasab dan ada nanti wali hakim. Wali nasab itu kakek, ya bisa kakak, ayah, kemudian paman. Nah, paman itu saudara dari bapak. Bisa juga wali hakim dari negara. Tahu? Wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak.
Kemudian saksi, minimal saksi itu 2 orang laki-laki. Kemudian mahar. Jadi masalah besaran mahar ini ya itu merupakan hasil kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi antara calon suami dan calon istri. Nah, tidak ditentukan berapa besarnya. Intinya atas dasar kesepakatan dua calon suami. Kemudian ijab kabul. Jadi ijab kabul itu fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akan pernikahan ini dengan segala akibat. Redaksi ijab kabul sangat fleksibel, bisa panjang, bisa pula singkat, yang penting esensinya. Nah, jadi kita menikah itu wajib, tidak boleh ditawar, maksudnya harus seagama. Kemudian yang kedua, antara din, yakni sama-sama ridho. Jadi sama-sama ridho ini 2 syarat di atas. Terdapat syarat lain yakni baligh dan kufu. Baligh itu artinya ya sudah dia itu sudah dewasa ataupun dia itu sudah cukup umur. Ya sementara kufu itu artinya setara. Setara. Ini dari segi pendidikan, kedudukan, usia, tetapi katakan kedua syarat ini bukan syarat sah, melainkan syarat kesempurnaan atau akan lebih baik syarat. Dan itu adalah pernikahan biasa namanya. Maksudnya pernikahan biasa ini pernikahan yang dilakukan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Pernikahan yang diakui secara syariat dan diakui secara undang-undang itu disebut dengan pernikahan yang biasa dilakukan. Jadi setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah, kemudian keduanya berumah tangga. Lanjut yang kedua, nikah gantung. Ini nikah gantung itu ialah manakala setelah selesai akad nikah tidak diikuti langsung dengan berumah tangga. Nah, rumah tangganya ditangguhkan karena ada reasoning tertentu. Kemudian yang keempat, nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu kalau istilahnya nikah kontrak atau kawin kontrak. Jadi nikah mut'ah itu menikahi seseorang itu memakai batas atau memakai jangka waktu. Misalnya 1 minggu, 1 bulan, atau 3 bulan, atau 3 tahun dan seterusnya. Intinya memakai jangka waktu. Setelah jangka waktunya sampai, maka pernikahan itu akan putus begitu saja. Itu disebut dengan istilah nikah mut'ah. Kemudian yang terakhir, nikah dipenuhi. Ini kasih itu salah satunya dipenuhi. Tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, tidak dibukukan oleh KUA atau catatan sipil, serta tidak dipublikasikan secara langsung. Jadi nikah mut'ah itu barangkali yang menikahkannya itu tanpa sepengetahuan orang KUA. Jadi intinya tidak ada catatannya di kantor KUA, tapi yang ada catatannya itu bagi bagian orang yang tertentu atau yang menikahkan siri tersebut. Jadi tidak diakui secara undang-undang. Nikah siri itu tidak diakui secara undang-undang. Kemudian selanjutnya, mengapa orang nikah siri? Ini barangkali ada beberapa alasan seseorang itu melakukan nikah siri. Yang pertama, antara lain salah seorang terkena aturan tidak boleh menikah selama ikatan dinas. Salah satu contoh, seorang ABRI misalnya kan, TNI, dia masih dalam ikatan dinas dan belum menikah dan belum boleh menikah dari atasannya, kemudian melakukan nikah siri. Barangkali. Kemudian yang kedua, cara mempelai masih dulu di bangku SMA yang terkena aturan tidak boleh menikah. Jadi memang kan kalau secara aturan kita yang masih duduk di bangku MA ini secara
undang-undang kita belum boleh ini. Kemudian yang ketiga, PNS yang berpoligami tetapi khawatir diketahui atasannya sehingga dapat dipecat. Terakhir, berpoligami tetapi tidak diketahui istri pertama. Jadi intinya dia tidak minta izin kepada istri pertama. Lanjut, dampak nikah secara hukum. Yang pertama, bisa menimbulkan fitnah. Ya, artinya kalau saya lihat itu tidak dibukti, dia menikah tidak dipublikasikan, maka akan timbul fitnah. Yang kedua, tidak memiliki surat nikah sehingga bagi anaknya akan sulit membuat akte kelahiran. Jadi kalau tidak ada catatannya di kantor KUA, tidak ada catatannya secara resmi, maka secara aturan sulit atau tidak bisa untuk membuat akte kelahiran. Kemudian jika cerai tidak akan memiliki surat cerai dan surat janda dari pengadilan. Jadi kalau bercerai tidak dia apabila bercerai maka tidak akan memiliki surat cerai dan tidak akan memiliki bukti bahwa dia sudah janda dari pengadilan. Kemudian sulit menentukan hak waris. Jadi dalam pembagian warisannya nanti itu sulit untuk menentukan pembagian warisannya. Terakhir, sulit menuntut kepemilikan anak manakala terjadi kericuhan gara-gara cerai. Apa seseorang yang menyebabkan dia bercerai? Karena tidak ada kecocokan antara kedua pasangan atau tidak adanya kecocokan antara suami istri. Lanjut, walimah dan publikasi. Jadi walimah, kalau bahasanya kita walimah itu pesta pernikahan. Jadi yang pertama Nabi bersabda, Al-Ulim. Baik, ananda semua, barangkali itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Yang mudah-mudahan nanti hal-hal yang mungkin barangkali kita diskusikan akan kita diskusikan untuk selanjutnya. Anda semua barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, ya. Saya ingin bertanya, dalam pernikahan siri, apakah halal baginya dalam melakukan hubungan suami istri? Terus dulu pertanyaan, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih Fikri atas pertanyaannya. Baik, jadi apakah halal bagi suami istri dia melakukan nikah siri? Apakah halal hukum dia melakukan hubungan suami istri? Jadi pada hakikatnya kita kaji nikah siri. Nikah siri itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Cuma kurangnya di mana? Tidak terdaftar ya secara undang-undang atau tidak ada catatannya di kantor KUA. Jadi artinya kalau rukun dan syaratnya terpenuhi di dalam pernikahan, kalau dia memenuhi rukun dan syarat, maka nikah itu tetap sah. Jadi pada hakikatnya kalau sah pernikahannya, maka halal dia melakukan hubungan suami istri. Cuma di sisi lainnya, secara undang-undangnya dia tidak tercantum atau tidak tercatat. Terima kasih atas jawabannya, saya paham, Pak. Anda semua, barangkali untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan melalui apa yang Bapak paparkan tadi bisa untuk menjadi sebagai pembelajaran bagi kita dan bisa kita semua sebagai anak untuk memenuhi apa yang Bapak sampaikan. Diakhiri bila wal hidayah. Assalamualaikum.